البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadisul hadi wa tis'un, hadis yang ke-901. An Abi Jurai al-Hujaimi radhiyallahu an. Disebutkan dalam catatan kita. Oh, sudah dilewati di hadis yang ke-840. Coba tengok apakah ada tambahan faedah dari beliau. Iya, di muka surat 408 kalau di sini dikatakan oleh beliau di sini hadisnya sahih. Cuma nama sahabatnya nggak disebut. Dia nama sahabatnya Abu Jurai al-Hujaimi diperselisihkan. Beliau Jabir bin Sulaim. Ada yang mengatakan Sulaim bin Jabir. Tapi yang dirajihkan Al-Hafidz adalah Jabir bin Sulaim al-Hujaimi at-Tamimi radhiyallahu anhu. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu alaikas salam ya Rasulullah. Untuk Anda kesejahteraan wahai Rasulullah. Qala la taqul alaikas salam. Nabi mengatakan jangan mengatakan alaikas salam. Fa inna alaikas salam tahiyatul mauta. Karena kalimat alaikas salam ini penghormatan untuk orang-orang mati. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun shahih wa qad sabaqa bitulih, telah berlalu dengan riwayat yang panjang. Baik. Di sini Rasulullah SAW melarang untuk memulai salam dengan alaikas salam. Para ulama berselisih pendapat. Apa maksudnya di sini? Ada 3 pendapat tentang masalah ini. Pendapat pertama adalah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Athir rahimahullahu taala, bukan maksudnya di dalam syariat kita itu kalau kita ke kubur kita mengatakan alaikas salam, karena prakteknya sama kan ya, polanya salam kepada orang hidup dan kepada orang mati sama, assalamualaikum. Untuk orang mati pun assalamualaikum ahlad diyar. Lalu apa maksud Nabi tahiyatul mauta? Kemungkinan pertama adalah ini tradisi jahiliyah dahulunya. Orang-orang jahiliyah biasa memulai salam kepada orang yang sudah mati, terutama dalam bait-bait syair itu dimulai dengan alaikas salam. Maka Nabi mengingatkan ini terkait dengan tradisi di masa jahiliyah. Maka jangan engkau mengucapkan macam itu. Ini kebiasaan jahiliyah, alaikas salam untuk orang mati. Adapun untuk orang hidup, maka dimulai dengan assalamualaikum. Ini kemungkinan pertama, dan didatangkan beberapa bait syair memang seperti itu. Untuk orang yang mati mereka mengatakan alaikas salam. Nabi menginginkan ucapkan salam seperti kepada orang yang hidup seperti biasa. Baik. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah bahwasanya kalimat ini alaikas salam ini dimulainya adalah dengan kalimat yang boleh jadi orang memahami ini doa kecelakaan, alaika, da'a ala, yaitu mendoakan kecelakaan. Sehingga kalau langsung alaika ini tidak menimbulkan ketentraman, kecuali setelah dilanjutkan dengan assalam. Orang baru tahu, oh kesejahteraan, bukan laknat atau bukan sam, bukan apa. Nah, karena kalimat ini sejak pertama dibuka dengan sesuatu yang tidak baik di hati, maka Nabi melarang. Ini pendapat kedua seperti itu, dimulai dengan alaika. Makanya mestinya adalah seperti syariat yang ditetapkan dalam Islam, salam yang didahulukan, assalam. Jadi orang tahu sejak awal memang ini doa yang baik, assalamualaikum. Baik, kemungkinan yang ketiga adalah yaitu di dalam syariat kita alaikas salam atau alaikum salam ini adalah jawaban, bukan sebagai permulaan. Jawabnya baru wa alaikas salam wa alaikumus salam.
Jadi kalau kalimat jawaban ini dipakai sebagai permulaan, nanti yang menjawab bilang apa? Seakan-akan dah tertutup, tak mampu jawab, bagaikan orang mati. Orang mati tak mampu menjawab. Nah, maka boleh jadi dengan sebab itulah Nabi mengatakan alaikassalam, ini taslim, ini tahiyat orang yang mati, yaitu tak mampu menjawab. Kalau orang sudah mengatakan kepada saya alaikassalam, saya tak tahu saya harus bilang apa. Ini pendapat ketiga. Jelas bahwa alam yang terkuat pendapat pertama dengan bukti-bukti bait-bait syair itu. Baik. Inti dari pembahasan ini adalah tidak sampai haram karena beberapa dalil menunjukkan ini tidak mutlak sebagai sesuatu yang diharamkan. Tetapi adabnya adalah menggunakan riwayat yang banyak sekali. Di dalam hadis-hadis, bahkan dalam Quran, dimulainya bukan dengan jar majrur, tapi dimulainya adalah dengan mubtada'nya yang menjadi inti tujuan, yaitu kalimat salam, salam sejahtera. Nah, alaikanya diakhirkan. Intinya adalah seperti itu. Baik. Dan syarah-syarah yang lain intinya sama di situ, yaitu tatkala tujuannya adalah untuk menebarkan kesejahteraan, kebahagiaan, kemesraan dan ketentraman, maka hendaknya adabnya dipelihara, memulai dengan salam, tidak dimulai dengan jar majrur, kecuali tatkala menjawab. Baik, wa alaikassalam, wa alaikumussalam. Itu tak masalah sebagai jawaban. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-haditsus salis wa salasun ba'dal mi'ah. 133 bab adabus salam, adab-adab dalam salam. Kalau yang sebelumnya apa? Tata cara di dalam mengucapkan salam. Sekarang adab untuk siapa yang memulai dan semacam itu. Al-haditsus tsani ba'da 902 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Bang lagi mana? Tadi siapa Bang? Mama dibuat telepon. Pasti telepon. Tayyib. Qala yusallimur raqibu 'alal masyi. Nabi mengatakan pengendara itu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Wal masyi 'alal qa'id. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalil 'alal katsir. Orang yang sedikit, jumlah yang sedikit mengucapkan salam kepada jumlah yang banyak. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari was-shaghir 'alal kabir. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Baik. Ini kalimatnya polanya adalah jumlah ikhbariyah, pengkhabaran. Tetapi yang dimaksudkan adalah insya. Yaitu maksudnya adalah liyusallimir raqib 'alal masyi. Dohirnya khobar, tapi maksudnya perintah, yaitu hendaknya pengendara itu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Hendaknya orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Hendaknya orang yang duduk mengucapkan salam kepada yang duduk pada apa? Dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Dan hendaknya anak kecil mengucapkan salam kepada orang yang lebih besar. Jadi ini sebenarnya adalah insya, yaitu polanya pola perintah. Dan Nabi mampu untuk mengucapkan perintah, tapi kenapa mendatangkan polanya adalah pola ikhbar? Dibahas di dalam usul fikih, ini adalah menunjukkan apa? Taukid sebagai penguat. Seakan-akan saking taatnya kaum muslimin di dalam menjalankan syariat ini sehingga Nabi tinggal mengkhabarkan semata. Kenapa muslimin sedemikian taat? Oh, berarti karena perintahnya sangat kuat, perintahnya dikuatkan. Tapi hanya saja sering kalau di negeri-negeri kita adab-adab itu boleh dikatakan apa? Hampir hilang, terutama kalau orang naik motor. Jarang orang naik motor mengucapkan salam ke orang yang sedang jalan kaki, kecuali yang dikenal sendiri. Memang apa? Ulfah sudah semakin berkurang, kemesraan, keakraban semakin berkurang, kecuali orang yang dia kenal.
Bahkan yang dikenal pun kadang di kampung-kampung, terutama di negara yang sana sangat asing. Di beberapa kampung itu kita sampai heran kenapa sampai macam ini, padahal masjid banyak dan tahlilan banyak, yasinan banyak, tapi sunnah sehari-hari seakan-akan hilang. Ya, apa? Diganti dengan hon. Alhamdulillah. Ya padahal mampu untuk salam. Ya sunnah memang apa menyebabkan bid'ah memang menyebabkan kehidupan tidak berkah. Sunnah jadi terangkat, sekian jenis sunnah terangkat. Walaupun mengaku aswaja, ahlu sunnah wal jamaah, tapi sunnah Nabi banyak yang disia-siakan. Tidak digalakkan oleh pemuka agamanya memang di sana. Di sini Rasulullah SAW memberikan anjuran yang dikuatkan. Para ulama mengatakan ini mustahab, tidak sampai wajib. Sebagaimana asal dari mengucapkan salam adalah mustahab, tidak sampai wajib. Tapi di sini Rasulullah SAW menggalakkan untuk meletakkan orang-orang itu pada tempatnya. Semakin banyak nikmat yang dia miliki, maka hendaknya semakin banyak dia bersyukur dan memperbanyak tawadhu kepada, ya tawadhunya karena Allah, kepada orang-orang yang lebih rendah dari dia kadar kenikmatannya. Seperti pengendara, dia mendapatkan nikmat yang lebih, maka mestinya dia bersyukur pada Allah, dan di antara bentuk syukurnya adalah dia tawadhu kepada orang yang tidak mampu berkendara, tidak memiliki kendaraan sehingga berjalan kaki. Tetap menjaga ketawadhuan dengan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki, tidak menyombongkan diri dengan kendaraannya. Bahkan lebih baik kalau apa? Seperti yang dicontohkan Nabi, menawari jom naik atau yang semacam itu, silahkan naik, kita naik kendaraan sama-sama kalau kendaraannya kuat. Kemudian wal masyi 'alal qa'id, orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Ini juga sama, orang yang berjalan memiliki aktiviti yang banyak. Kita tahu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Darut Ta'arud, apa itu? Min abrazi alamatil hayah al harakah, termasuk alamat kehidupan yang paling jelas adalah adanya gerakan. Maka orang yang berjalan jelas secara globalnya dia lebih banyak gerakan daripada orang yang duduk. Berarti dia nikmatnya lebih banyak secara global, yaitu kehidupannya lebih jelas. Orang yang duduk mungkin karena letih atau karena apa itu? Memang dia lumpuh, tak mampu bergerak, atau tak ada duit sehingga mau kemana aja, dah saya duduk aja lah. Sementara orang yang berjalan dia lebih memiliki kehidupan, sehingga nikmat untuk dia secara umum lebih banyak. Maka dia diperintahkan untuk tawadhu, mengucapkan salam kepada orang yang duduk, orang yang dia lewati, dan yang semacam itu. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Misalkan sama-sama berkendara atau sama-sama duduk atau sama-sama berjalan, tapi sekarang sudut pandangnya lain. Ini sedikit, itu banyak. Setiap orang memiliki hak. Nah, jelas semakin banyak kumpulan itu, pemilik haknya lebih banyak. Maka yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Yang berikutnya was-saghiru 'alal kabir. Ini pembahasannya bukan dari sisi kenikmatan, tetapi dari sisi apa? Semakin besar orang, maka semakin besar pula hak dia untuk dihormati. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih itu, laisa minna malam yuwakir kabirana walam yarham saghirana. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang besar dan tidak menyayangi orang yang kecil. Nah, makanya yang kecil menghormati orang yang besar dengan memberikan hak dia hak lebih, yaitu salam. Sebagaimana dalam hadis yang lain, termasuk dari pemuliaan pada Allah adalah, yaitu apa? Tauqiru dzisyaibah, menghormati orang yang sudah beruban. Jadi orang yang sudah beruban memiliki hak lebih dibandingkan dengan yang belum beruban, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat menghormati hak dan meletakkan hak pada tempatnya, tidak menyia-nyiakan hak. Tak perlu dengan adanya apa isu istilahnya di Indonesia itu Komnas HAM, Komisaris Nasional Hak Asasi Manusia, Human Rights, tak perlu itu semua. Islam lebih sempurna, dan Islamlah yang sempurna, yang lain selalu cacat dan lebih melindungi hak-hak orang kafir seringkali justru, atau melindungi hak penjahat justru.
hak mangsa tidak terlindungi sebagaimana mestinya. Maka hak Islamlah yang betul, bukan hak yang diatur oleh orang-orang kufar itu. Cukup dengan syariat Islam. Ilahuna wallahu a'lam.